Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abrar Guritno. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional. Nah, saya salah satu dosen dengan bidang keahlian pada administrasi pembangunan, manajemen publik, serta pelayanan publik. Dan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini adalah manajemen pelayanan publik. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai praktek pengajaran saya dalam mata kuliah manajemen pelayanan publik, di mana manajemen pelayanan publik ini merupakan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa semester 6 dengan bobot SKS 3. Dan mata kuliah ini juga memberikan atau bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada mahasiswa tentang prinsip, dinamika, serta praktik manajemen dalam pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mata kuliah ini mencakup beberapa topik penting, diantaranya adalah konsep dasar dan prinsip pelayanan publik, standar pelayanan dan indikator keberhasilan, kualitas dan inovasi pelayanan publik, pelibatan masyarakat dan evaluasi kinerja layanan, transformasi digital dalam pelayanan publik, desentralisasi dan implikasinya terhadap pelayanan di daerah, kepemimpinan birokrasi dan budaya organisasi, reformasi birokrasi, pengukuran kepuasan masyarakat, serta studi perbandingan pelayanan publik internasional dan simulasi strategi peningkatan layanan. Nah, saya menerapkan pendekatan pembelajaran dengan teknik DIA. Yang pertama ada delivery, interaction, dan juga assessment. Yang pertama, delivery, saya mengkombinasikan beberapa metode antara lain adalah ceramah interaktif, disertai dengan presentasi visual dan juga diskusi terbuka. Lalu saya juga memberikan studi kasus nyata dari praktek pelayanan publik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan yang terakhir saya juga memberikan referensi dari artikel ilmiah, baik itu dari jurnal nasional terakreditasi dan juga jurnal internasional yang bereputasi. Di samping itu pun juga saya sering memberikan kajian atau bahan-bahan untuk dikaji dari media digital lainnya yang pastinya sudah saya cek keasliannya, kredibilitasnya, sehingga ini juga dapat memperkaya pemahaman mahasiswa. Dan materi yang saya sajikan ini saya sajikan dengan tematik agar mahasiswa mampu memahami keterkaitan antara teori dengan praktik. Lalu yang kedua adalah interaction. Interaksi dengan mahasiswa saya bangun secara aktif baik dalam kelas luring maupun kelas daring. Saya menggunakan yang pertama ada diskusi kelompok. Ya. Lalu yang kedua saya menggunakan forum diskusi pada Learning Management System atau LMS, yang dalam hal ini UNAS menggunakan web kuliah Universitas Nasional dan komunikasi melalui WhatsApp group untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat berdiskusi, mengemukakan pendapat maupun bertanya di luar jam kuliah. Nah, kadang juga saya memberikan pertanyaan pemantik selama perkuliahan untuk mendorong partisipasi aktif dan mahasiswa dapat berpikir kritis. Lalu yang ketiga, assessment. Untuk penilaian, saya menyampaikan bobot dan juga komponen penilaian di awal perkuliahan agar mahasiswa memahami ekspektasi pembelajaran. Nah, di mana penilaian terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok, ya, termasuk analisis studi kasus dan juga presentasi. Lalu ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan juga partisipasi mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Nah, setiap penilaian saya lengkapi dengan umpan balik agar mahasiswa dapat memperbaiki
dan meningkatkan pemahaman serta keterampilannya. Nah, dalam mendukung proses pembelajaran, saya memanfaatkan Learning Management System atau web kuliah UNAS sebagai sarana distribusi materi, pengumpulan tugas, serta forum diskusi secara daring. Nah, itulah gambaran singkat pengajaran saya pada mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Harapannya melalui pendekatan pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menganalisis dan memberikan solusi atas permasalahan nyata dalam pelayanan publik. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan dalam perkuliahan manajemen pelayanan publik. Dalam video ini akan ditampilkan bagaimana saya menyampaikan materi, berinteraksi dengan mahasiswa, serta memberikan tugas atau diskusi kasus yang relevan dengan kondisi pelayanan publik saat ini. Melalui video pembelajaran ini, saya berharap dapat menggambarkan secara nyata bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, baik secara luring maupun luring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Baik, kembali lagi kita di mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik minggu ke-10 tanggal 18 Juni 2025. Apa yang dimaksud dengan desentralisasi dan kaitannya dengan pelayanan publik? Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Berikut adalah tujuan tujuan pembelajaran khusus untuk minggu ini, di mana mahasiswa dapat menjelaskan konsep desentralisasi dalam pemerintahan. Lalu yang kedua adalah menganalisis pengaruh desentralisasi terhadap pelayanan publik. Lalu yang terakhir kita akan mengidentifikasi kendala atau hambatan dan strategi dalam memperbaiki layanan publik dalam konteks otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa desentralisasi itu adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Negara sekarang udah ada berapa provinsi? 38 lah 38. Berarti ada 38 daerah yang memiliki otonomi. Nah, kalau seandainya daerah tersebut sudah memiliki otonomi, berarti daerah tersebut juga menerapkan sistem desentralisasi. Mereka memiliki pemimpin daerahnya masing-masing. Oke ya. Nah, ada beberapa bentuk desentralisasi. Ada desentralisasi politik. Ini bicara soal agenda rutin 5 tahunan, yaitu pilkada langsung. Kalau desentralisasi administratif, wewenang pelayanan dasar, wewenangnya itu administratif. Ini contohnya ada di mana? Ada di DKI dulu. Kalau sekarang namanya DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Makanya disebut kota administratif Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat sampai dengan Pulau Seribu. Baru yang ini ada bicara soal desentralisasi fiskal, bicara soal dana dari daerah ke daerah. Contohnya ada DAU, DAK, dan juga DBH. DAU, dana alokasi umum. DAK, dana alokasi. Kalau DBH, dana bagi hasil. Oke, dana bagi hasil ya. Nah, tujuan dari desentralisasi itu adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi pemerintah. Namun ada beberapa daerah di negara kita, negara Indonesia, itu yang memiliki atau mendapatkan otonomi yang bersifat khusus. Nah, ada beberapa daerah tersebut, ada 4 ada 4 daerah tersebut. Ada yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Amalul.
Jogja, Pak. Jogja, kenapa Jogja? Karena Jogja memiliki ciri khas yaitu kerajaan. Oke, berarti dia basisnya sistem kekerajaan ya. Tadi siapa di belakang? Nafla ya. Nafla gimana Nafla? Papua. Kenapa Papua? Wilayahnya yang cenderung luas ya. Berarti bicara soal daratannya. Itu aja. Oke, dia dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Oke, good. Nih sayap sebelah kanan, yang sebelah kiri. Silakan. Oke, yang belakang dulu. Siapa tuh? Nita ya? Gimana Nit? Aceh, kenapa Aceh? Hukum? Oh, hukum syariat Islam. Oke. Terakhir tadi siapa? Akmal ya? Gimana, Mal? Jakarta, Pak. Kenapa Jakarta? Karena Jakarta sendiri pernah jadi ibu kota negara. Oke, makanya dulu namanya DKI ya, daerah khusus ibu kota. Karena sekarang ibu kotanya sudah geser ke ibu kota negara IKN ya. Berarti sekarang kita sudah berganti nama, Jakarta sudah berganti nama menjadi daerah khusus Jakarta. Tetap khusus kan? Tetap khusus karena dia masih melekat otonomi khususnya. Lanjut ke dampak ya. Dampak dari desentralisasi terhadap pelayanan publik. Ada dampaknya pastinya ya kan. Cuma saya akan menyampaikan beberapa dampaknya. Ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Kita mulai dari dampak yang positifnya dulu. Terkait dengan desentralisasi terhadap pelayanan publik. Makanya layanan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Pengambilan keputusan jadi lebih cepat dan fleksibel. Birokrasinya selesai misalkan foto KTP selesai di level kecamatan. Dah, nggak perlu lagi tuh dari RT, RW, lurah, kecamatan, ya kan, terus baru ke Disduk Capil gitu kan. Udah terlalu ribet, ya kan, udah selesai di tempat aja. Positif yang ketiga, kita bicara soal mendorong inovasi lokal dalam pelayanan. Ya, jelas. Jadi kalau seandainya suatu daerah ingin maju, dia tidak boleh berpatokan dengan daerah sebelah. Dia harus menyadari bahwa potensi di daerahnya itu apa, ya kan? Potensi di daerahnya itu apa, dan dia harus melakukan inovasi berdasarkan potensi daerahnya tersebut. Karena memang hakikatnya saat ini dan seterusnya, inovasi merupakan harga mati untuk suatu daerah yang ingin berkembang dan maju. Lalu bergeser ya, ini dari dampak positifnya. Kita bergeser ke negatifnya nih. Negatif dari dampak desentralisasi terhadap pelayanan publik. Yang pertama, ketimpangan antar daerah. Ada daerah yang kaya dan juga ada daerah yang miskin. Tidak dapat dipungkiri, ya. Tidak dapat dipungkiri memang yang nggak usah luar pulau lah, sesama Pulau Jawa aja itu ada daerah yang kaya sama daerah yang belum kaya. Apalagi yang di luar Pulau Jawa. Ada yang daerah barat mulai dari Sumatera sampai tengahnya itu Kalimantan, baru bergeser ke timur ada Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi sampai dengan Papua. Perkembangannya itu jadi tidak rata. Kenapa? Karena daerahnya sendiri yang mengatur. Ya, pelimpahan kewenangannya kan diberikan kepada daerah. Nah, daerah yang ngatur. Jadi antara daerah kiri sama daerah kanan, antara daerah barat sama daerah timur bisa dibilang tidak rata. Yang kedua, kapasitas kelembagaan daerah yang belum merata. Betul. Kurangnya akuntabilitas dan kontrol sosial. Seperti yang saya bilang, kalau bicara soal akuntabilitas itu berarti bicara soal apa yang kita sampaikan. SDM dan manajemen pelayanan belum profesional. Biasanya penguatan pelayanan di daerah itu ada beberapa strateginya. Salah satunya yang tadi saya sampaikan bahwa kapasitas aparatur daerah itu harus ditingkatkan, ya kan, melalui pelatihan dan juga sistem merit atau merit system ini. Lalu yang kedua bicara soal penguatan pengawasan masyarakat. Jadi masyarakat itu dilibatkan. Masyarakat itu diikut sertakan melalui apa? Melalui kegiatan forum warga atau musyawarah perencanaan pembangunan baik di level kota, kabupaten, kecamatan maupun kelurahan atau desa.
Musrengbang Des tuh ada ya sampai jadi masyarakat itu dilibatkan. Jadi kalau mahasiswa kan pernah ikut ya kegiatan-kegiatan PKM dengan dosennya gitu ya. Terus ketika di lapangan masuk ke dalam kantor desa ada tuh anggaran dana desa sekian untuk pendidikan, sekian untuk kesehatan, sekian untuk ini, sekian untuk itu gitu ya. Itu jangan cuma jadi pajangan. Masyarakat atau warga juga harus dilibatkan dalam penganggarannya, penyusunan RAB-nya, controlling distribusi anggarannya sampai dengan ketepatan dalam penyaluran dananya. Itu harus tuh, kalian misalkan ada daerah kalian bikin musrembang gitu ya, kalian harus ikut serta. Jangan sampai cuma ya udahlah logowo atau apa gitu, jangan. Itu harus ada karena partisipasi kita, partisipasi publik ya, partisipasi masyarakat itu dapat menguatkan pelayanan di daerah. Dan yang ketiga adalah transparansi anggaran dan pelayanan digital berbasis daerah. Transparansi anggaran bisa didorong dari tadi itu ya, pengawasan masyarakat dan juga pelayanan digital berbasis daerah. Daerah sekarang semuanya sudah basisnya digital. Pelaporan, pembukuan, kegiatan, SOP dan lain sebagainya itu semuanya sudah basisnya di digital ya, digital. Lalu yang ketiga, kemitraan daerah, swasta, masyarakat, PPP, P3 ya. Dan yang terakhir adalah penguatan pelayanan di daerah memerlukan pendekatan multi pihak, artinya beberapa pihak, beberapa sektor. Tidak cukup hanya di regulasi dari pusat, tapi juga inovasi dan akuntabilitas dari lokal. Gitu ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 strategi penguatan pelayanan di daerah. Jadi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ya kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, jadi atau ada yang bisa jelasin kenapa di sini saya nulisnya kemitraan daerah swasta, kemitraan daerah swasta dan masyarakat itu PPP, P3. Kenapa enggak? Iya Alma, gimana Alma? PPP itu public private partnership. Oke. Ya? Kerjasama antara sektor publik, pemerintah dengan sektor swasta. Oke, ya. Jadi di sini istilah akademiknya public private partnership. Oke ya. Jadi nanti Anda semua bisa catat di dalam bukunya. Jadi kalau bicara soal public private partnership itu bicara soal kerjasama yang dilakukan oleh daerah, swasta dan juga masyarakatnya, warganya maksudnya ya, warganya. Oke, cukup. Oh ya, gimana? Nanya Pak, itu kan ada strategi penguatan pelayanan di daerah. Poin yang pertama itu kan menjelaskan peningkatan kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan dan merit system. Nah, pertanyaan saya Pak, apa yang dimaksud dengan merit system Pak? Oke, merit system itu adalah suatu sistem yang dilakukan untuk menarik atau mendapatkan aparatur yang baik ya. Nah, jadi pertama dia perekrutannya berbasiskan pada prestasi. Lalu yang kedua jenjang karirnya berdasarkan prestasi ya. Tadi kompetensi ya. Jadi perekrutannya berdasarkan kompetensi. Saya ulangin, melalui prestasi. Lalu yang ketiga itu dia bicara soal netralitas ya, bicara soal netralitas. Makanya kan PNS atau ASN atau mungkin
apa itu namanya aparat TNI Polri itu kan nggak ada yang boleh berpolitik. Karena itu studi kasus kita lihat ya, bicara soal pelayanan publik. Pertama, mall pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi, ya kan? Kita lihat nih, MPP yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini mengintegrasikan lebih dari 200 jenis layanan dari OPD, BUMN, dan instansi vertikal. OPD apa OPD? OPD? Organisasi perangkat daerah. Oke. Nah, dibangun sebagai strategi mempercepat pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Nah, dari sini ya kan semuanya kita lihat ini kolaborasi dengan swasta. Swastanya itu ada bank, ada pos, ada notaris sebagai mitra. Ya kalau enggak, gimana dia ngurusin pembayarannya? Pertama. Bicara soal yang kedua, gimana bicara soal legalitasnya, legitimasinya, bagaimana dia ngirim suratnya. Kayak sekarang kalau seandainya kita lagi kena tilang gitu ya kan. Terus dikirim tuh surat tilangnya, tiba-tiba udah di rumah, ongkirnya siapa yang nanggung? Ya kan? Pasti kan mereka. Nah, mereka nggak bakal bisa menanggung itu kalau seandainya mereka tidak berkolaborasi. Gitu ya. Nah, ini adalah penutup pada pertemuan ke-10 ini. Bisa kita lihat bahwa desentralisasi ya bukan hanya soal kewenangan. Desentralisasi juga bicara komitmen ya. Desentralisasi bicara soal komitmen daerah untuk melayani warganya dengan lebih baik, adil, dan inovatif. Ini adalah bagian dari penilaian atau asesmen mingguan kelas saya ini, bagian manajemen pelayanan publik, bahwa pertemuan ke-10 ini saya akan minta kalian untuk membagi anggota kelas ini menjadi maksimal 5 orang per kelompok dan berdiskusi terkait dengan dua hal ini. Pertama, bicara soal apakah desentralisasi di Indonesia saat ini sudah berjalan efektif dalam meningkatkan pelayanan publik. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Lalu yang kedua, berikan contoh pelayanan publik di daerah asal Anda. Karena ini tugas kelompok, silakan kalian diskusikan. Ada yang dari A, ada yang dari B, ada yang dari C, ada dari D. Silakan kalian pilih mana yang mau kalian jadikan lokus ya. Terus menurut Anda berhasil atau justru gagal dalam penerapan otonomi daerahnya? Nah, gimana cara menilainya? Baca undang-undang tentang otonomi daerahnya. Ada di tadi nomor 14 tahun. Nah, 23 tahun 2014 ya. Oke. Cukup dari saya untuk pertemuan ke-10 ini. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan ke-11 dan sekarang saya berikan kalian waktu 15 menit ya. Nanti kita akan diskusi lagi, kita lanjut lagi untuk presentasi kelompoknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.